Hotel Drake yang berada di kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat, telah berdiri sejak 100 tahun yang lalu. Dibangun oleh arsitek Benjamin Marshall, sedangkan namanya diambil dari nama investor sekaligus pemilik pertama kakak beradik Tracy dan John Drake Jr. Pada masanya, hotel ini menjadi lambang gaya dan status. Selebriti dunia berbondong-bondong mengunjungi Hotel Drake, mulai dari Ratu Elizabeth II, Putri Diana hingga Joe DiMaggio dan Marilyn Monroe yang sempat mengukir inisial nama mereka di bar. Namun di balik dindingnya, gedung mewah bergaya Itali ini menyimpan kisah dunia lain yang bisa bikin merinding. Jiwa-jiwa tragis yang tertinggal karena akhir mereka yang penuh kekerasan dan brutal. Grand Opening Hotel Drake diadakan bertepatan dengan pesta malam tahun baru tahun 1920. Ada 2.000 tamu undangan yang datang menghadiri gala dinner dalam rangka peresmian dan pembukaan hotel. Satu di antara ribuan tamu undangan adalah seorang wanita menawan bergaun merah mencolok yang datang bersama tunangannya. Tidak ada yang bisa menggambarkan kegembiraannya saat itu berdansa bersama tunangannya tercinta diiringi musik dari band yang sedang bermain di panggung. Ketika waktu sudah mendekati tengah malam, wanita bergaun merah itu terpisah dari kekasihnya. Semalaman, banyak pria mengantri untuk berdansa dengannya sehingga tidak melihat saat kekasihnya itu keluar ruangan. Dia berpikir mungkin saja tunangannya kelelahan dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Akhirnya, wanita bergaun merah memutuskan untuk menyusul tunangannya ke lantai 10 sambil membawa sebotol champagne. Sesampainya di depan kamar, wanita bergaun merah menahan nafas karena melihat pintu kamar ternyata tidak terkunci. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan masuk, berusaha agar tidak membangunkan kekasihnya. Tetapi sesaat kemudian hatinya remuk redam dan hancur berkeping-keping ketika melihat pemandangan menyakitkan di dalam kamar tidurnya. Ternyata tunangannya sedang asik beradegan panas di atas ranjang dengan wanita lain. Tunangannya mencoba menjelaskan perselingkuhannya yang ketahuan bahwa wanita lain itu hanyalah seorang teman dan semua hanyalah kesalahpahaman besar. Tetapi wanita bergaun merah tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Dengan marah dan kecewa, dia membanting pintu kamar kemudian segera berlari keluar menyusuri lorong lantai 10 menuju ke lift. Dia naik ke atas hingga ke atap gedung. Dalam keputusasaan si gaun merah melangkah memasuki angin malam kota Chicago yang sedingin es, menatap kota tercintanya untuk terakhir kali sambil meratapi kemalangannya dan semua janji yang telah diingkari kekasihnya. Tak lama, dia melompat ke alam kematian. Sejak insiden bundir si gaun merah, beberapa tamu Hotel Drake yang kebetulan menginap di lantai 10 sesekali melihat penampakan arwah penasaran sedang gentayangan di lorong menuju lift. Karena warna gaun yang dikenakannya, arwah penasaran itu dikenal dengan nama Lady in Red. Terkadang, Lady in Red juga terlihat gentayangan di dekat ruang Gold Coast dan Palm Court seolah sedang berdansa. Ternyata selain Lady in Red di Hotel Drake ada hantu wanita lain yang juga bergentayangan di sana. Hantu wanita itu dikenal dengan nama Lady in Black karena penampilannya yang serba hitam. Menariknya, insiden terjadi berdekatan dengan perayaan Tahun Baru. Begini kisahnya. Pada perayaan Tahun Baru 1944, Adele Bourne Williams, istri dari Frank Star Williams, atase WAS pada masa itu, kebetulan menginap di Hotel Drake bersama Patricia Goodboy, putrinya yang sudah dewasa, untuk merayakan Tahun Baru. Suatu hari, saat kembali ke kamar mereka, Adele dan putrinya Patricia menemukan pintu kamar mereka sedikit terbuka, padahal tadinya pintu itu dalam keadaan terkunci. Pelan-pelan keduanya masuk ke dalam kamar lewat celah pintu yang terbuka sedikit. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi muncul seorang wanita bergaun hitam, memakai mantel bulu warna hitam dan wig warna putih sambil menodongkan pistol kecil ke arah mereka. Satu tembakan ke arah Patricia meleset. Sayangnya, dua tembakan mengenai Adele hingga tiada. Sesaat setelah itu, wanita bergaun hitam langsung kabur menyusuri koridor kamar, diiringi teriakan Patricia yang mencoba menghentikan wanita itu.
Hentikan wanita gila itu, dia mendor ibuku. Sayangnya, usaha Patricia gagal. Selama 4 jam berikutnya, pihak kepolisian berusaha mencari wanita penyusup bergaun hitam di seputaran hotel. Tetapi mereka hanya menemukan senjata antik di tangga dalam kondisi hancur, sepertinya terjatuh atau terlempar dari lantai yang lebih tinggi. Nomor seri pada pistol tersebut ditelusuri ke seorang pria perampok yang sedang berada di penjara pada saat itu. Namun, pria itu mengaku punya 2 adik perempuan yang sering mengambil senjatanya. Salah satu adik perempuannya bernama Ellen Bennett, ternyata adalah pegawai bagian kunci di Hotel Drake. Sedangkan adik perempuan satunya bernama Anna, adalah pemburu pria kaya yang sering berkeliaran di hotel mencari mangsa. Ellen, yang memiliki masa lalu kelam, dicurigai oleh penyidik sebagai pelakunya atau si wanita bergaun hitam. Pihak kepolisian berteori bahwa Ellen masuk ke kamar Adele dan Patricia dengan niat hendak mencuri perhiasan, namun aksinya ketahuan oleh pemilik kamar. Dia kemudian mendor keduanya, namun hanya berhasil menghabisi Adele. Ellen dan Anna diinterogasi selama berjam-jam. Ellen mengaku memiliki mantel domba Persia warna hitam mirip dengan milik pelaku. Tetapi saat insiden terjadi, dia sedang berbelanja di tengah kota dan banyak orang mengenalinya di sana. Tidak ada tuntutan terhadap Ellen Bennett maupun Anna Bennett, dan kasus kematian Adele Williams tidak pernah terselesaikan. Sejak kejadian itu, banyak orang mengaku melihat penampakan sosok wanita bergaun hitam mirip dengan yang dikenakan pelaku pembunuhan Adele Born Williams. Hantu wanita itu kemudian dikenal dengan nama Lady in Black. Apakah pembunuh Adele Williams nyata ataukah datang dari dunia lain? Hingga kini, semuanya tetap menjadi misteri. Itulah akhir kisah misteri di Hotel Drake kali ini. Sampai bertemu dalam kisah berikutnya tahun depan. Selamat malam dan selamat tahun baru 2024. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kesuksesan yang semakin melimpah. Terima kasih.